Assalamualaikum, masih bersama saya Rizky Martayu. Masih semangat belajar kan anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan materi himpunan. Kalau kemarin kita belajar tentang apa itu himpunan, nah sekarang kita belajar tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar yang pertama cara menyatakan himpunan, yang kedua macam-macam himpunan, dan yang terakhir tidak lupa di akhir nanti ada latihan soal untuk menguji kemampuan kalian. Nah, siapkan catatannya karena materinya cukup banyak. Yuk, kita langsung saja ke materi. Cara menyatakan himpunan. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 gambar yang saya sajikan. Nah, gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar nasi kuning ya kalau di sini nyebutkannya, atau nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng yang pertama disajikan seperti ini. Nah, ini yang tradisional, yang seperti kerucut. Yang kedua disajikan seperti ini, yang lebih modern. Sedangkan yang ketiga disajikan ini dalam bentuk kartun. Nah, walaupun ini berbeda-beda penyajiannya, ini tetap dinamakan nasi kuning. Begitu pula dengan himpunan. Dalam himpunan penyajiannya nanti ada beberapa bentuk, tapi maksudnya sama. Nah, cara penyajian himpunan itu ada 3 bentuk. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan menyebutkan anggotanya, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, yuk langsung saja. Saya punya 3 contoh di sini. A adalah himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima kurang dari 10. Dan C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Kalau bentuk himpunan yang dinyatakan dalam seperti ini adalah dengan penyajikan himpunan dengan kata-kata. Berarti semuanya disajikan dengan kata-kata. Ini adalah salah satu bentuk menyatakan himpunan dengan kata-kata. Nah, berikutnya, jika saya punya A, tadi himpunan ganjil lebih dari 1 kurang dari 8, saya sebutkan anggotanya 357, himpunan 357. Lalu B adalah himpunan 2357 atau bilangan prima kurang dari 10. Saya sebutkan langsung 2357. Lalu C-nya adalah A, I, U, E, O. Nah, ini kan kita sebutkan langsung anggotanya. Nah, ini adalah cara menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, mudah kan? Nah, berikutnya notasi pembentuk himpunan. Tapi sebelumnya kita harus mengingat kembali tentang tanda pertidaksamaan. Nah, ini apa bacanya? Ini adalah dibaca kurang dari. Kalau ini jelas kurang dari sama dengan. Kalau yang ini, nah ini adalah lebih dari. Kalau yang ini, nah kalau ini dibaca lebih dari sama dengan. Maksudnya apa sih Bu? Yuk kita jelaskan. X kurang dari 5. Nah, nanti kalau ada kata-kata X kurang dari 5, ini hurufnya bisa apapun, bisa X, bisa Y, bisa P, ya, bisa apapun ya. Ini saya pakai huruf X. Jika ada X kurang dari 5, maka nanti anggota himpunan ya bilangan yang kurang dari 5 itu apa saja? Bilangan yang kurang dari 5 adalah 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Lalu, bila ada X kurang dari sama dengan 5, nah anggotanya himpunan apa saja? Nah, kalau ada kurang dari sama dengan, kalau ada tanda sama dengannya seperti ini, maka 5-nya ini ikut, bilangannya ini ikut. Berarti anggota himpunannya sama seperti atas, tapi 5-nya ikut. Berarti kurang dari 5, berarti ya 5 ikut, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Nah, kalau X lebih dari 2, ya sama. Berarti anggotanya angka yang lebih dari 2. Tapi 2-nya tidak ikut. Berarti 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu kalau X
lebih dari sama dengan 2, maka anggota himpunannya ya 2-nya ikut karena ada sama dengannya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu, kadang dalam himpunan nanti ada 2 seperti ini. Berarti ada gabungan dari 2 pertidaksamaan. Misalkan ini dibaca 2 kurang dari X kurang dari 8. Maksudnya apa? Ini dari 2 pertidaksamaan digabung jadi 1. Ini maksudnya X lebih dari 2 dan X kurang dari 8. Nah, terus anggotanya berapa? Ya kita cari bilangan yang lebih dari 2 tapi kurang dari 8. Berarti apa saja? Oh iya, berarti anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Karena lebih dari 2 kurang dari 8. Nah, kalau ada tanda sama dengannya gimana? Misalkan min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Nah, berarti apa? Berarti X lebih dari min 3 tetapi kurang dari 3. Nah, anggotanya apa? Berarti anggotanya gimana? Anggotanya ya bilangan yang lebih dari min 3 tapi kurang dari 3. Ya apa saja? Oh ya, ini ada tanda sama dengannya. Berarti kalau disebutkan min 3-nya ikut. Nah, berarti anggotanya ya min 3, min 2, min 1, 0, 1 dengan 2. Nah, 3-nya tidak ikut. Kenapa? Nah, karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, cukup jelas bukan? Nah, kita kalau sudah cukup jelas dengan tanda pertidaksamaan, kita langsung saja menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, perhatikan dengan benar cara menuliskan notasi. Yo, saya punya A. Nah, kalau ada seperti ini, dibacanya A adalah himpunan X sedemikian hingga, ya, tanda palang ini dibaca sedemikian hingga X kurang lebih dari 2, X elemen bilangan asli. Nah, dibacanya A adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2 dengan X adalah elemen bilangan asli. Ini adalah cara penulisan dan cara membaca notasi pembentuk himpunan. Yo, biar lebih mantap saya kasih contoh lagi. Nah, ini B. Saya baca pelan-pelan ya. B adalah himpunan X sedemikian hingga 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 10 dengan X elemen bilangan prima. Jangan khawatir, ini ada keterangannya di bawah. Saya ulangi lagi, notasi di atas ini dibaca B adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 10 X elemen bilangan prima. Nah, cukup jelas ya. Memang agak panjang untuk membacanya, tapi tidak apa-apa. Saya yakin kalian bisa. Berikutnya, nah, untuk memantapkan kemampuan kalian, nah, ini saya langsung buat. Nah, untuk lebih mantapnya saya punya latihan. Jika saya ada himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, kalau dibentuk menyebutkan anggota gimana? Ya, bilangan prima kurang dari 10 apa saja? Yaitu B adalah himpunan 2, 3, 5, dan 7. Nah, kalau B ini dibentuk dalam notasi bagaimana? Nah, kalau B dibentuk dalam notasi bentuknya seperti ini. B adalah himpunan X sedemikian hingga
X kurang dari 10, X elemen bilangan prima. Nah, kalau yang diketahui notasinya dulu gimana, Bu? Ya, ini kalau yang diketahui notasinya dulu, misalkan G adalah himpunan X sedemikian hingga 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 12, X elemen bilangan genap. Nah, kalau dibuat kata-kata gimana? Kalau dibuat kata-kata jadinya G adalah himpunan bilangan genap yang lebih dari 0 dan kurang dari 12. Nah, kalau disebutkan anggotanya berarti bilangan genap antara 0 sampai 12 apa saja? Nah, berarti ya 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12-nya ikut ya, jangan lupa karena ada tanda sama dengan. Nah, sudah cukup jelas tentang menyatakan himpunan? Kalau sudah cukup jelas, saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu macam-macam himpunan. Nah, macam-macam atau jenis-jenis himpunan itu apa saja sih? Nah, ini dia. Ada himpunan kosong, ada himpunan semesta, ada himpunan sama, ada himpunan ekuivalen, ada himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan bagian. Nah, kita bahas satu persatu, jangan khawatir. Nah, himpunan kosong apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota, tidak memiliki anggota. Nah, himpunan kosong dilambangkan dengan nih, tanda kurung kurawal yang kosong atau ini 0 dicoret. Ini adalah lambang dari himpunan kosong. Nah, contoh misalkan D adalah himpunan anak SMP yang berusia 123 tahun. Ada enggak sih anak SMP yang usianya 123 tahun? Tidak ada kan? Makanya dia dimasukkan himpunan kosong. Atau E adalah himpunan burung yang berkaki 5. Ada toh? Burung yang berkaki 5. Tidak ada, makanya dia dimasukkan himpunan kosong. Atau F adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, ada tidak antara 7 dan 11 bilangan primanya? Tidak ada, tidak ada anggotanya, maka dia disebut himpunan kosong. Nah, setelah himpunan kosong ada himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Ya, himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan dilambangkan dengan huruf S besar atau kapital S. Nah, contoh, saya punya G adalah himpunan pensil, pulpen, penghapus. Nah, semesta dari G ini apa? Semesta dari G ya adalah himpunan alat tulis, karena pensil, pulpen, dan penghapus adalah alat tulis. Lalu saya punya H himpunan angka 1 sampai 10. Nah, semesta yang mungkin dari H ini apa? Oh, bilangan asli, Bu. Iya. Berarti semesta yang mungkin dari A adalah himpunan bilangan A asli. Nah, itu yang dimaksud dengan semesta. Berikutnya, jenis berikutnya adalah himpunan sama. Himpunan sama adalah dua himpunan dikatakan sama apabila setiap kedua himpunan itu punya bentuk dan jumlah yang sama. Sekali lagi, bentuk dan jumlah anggotanya sama. Contoh, saya punya A I, U, E, O, B, U, A, I, U, O, E. Nah, ini sama anggotanya, cuma dibolak-balik. Jumlah anggotanya juga sama. Maka, nah, A dengan B merupakan himpunan yang sama. Nah, berikutnya, himpunan ekuivalen. Nah, dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bendanya tidak sama. Artinya apa? Artinya banyak anggotanya saja yang sama, tapi isinya boleh berbeda. Contoh,
Kalau misalkan P, A, I, U, E, O, sedangkan Q 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya sama, anggotanya sama-sama 5. Tapi anggotanya berbeda. Dia dikatakan dua himpunan yang ekuivalen. Nah, seperti ini. Berarti bisa membedakan ya antara himpunan sama dengan himpunan ekuivalen. Kalau himpunan sama, banyak anggotanya dan anggotanya itu sendiri sama, sedangkan ekuivalen cuma banyak anggotanya yang sama. Jadi sama-sama 5. Nah, ini adalah lambang ekuivalen itu sendiri. P ekuivalen Q. Cukup jelas? Saya lanjutkan jenis berikutnya. Nah, ini himpunan beringga. Apa itu himpunan beringga? Himpunan beringga adalah himpunan yang banyak anggotanya terbatas dan bisa dinyatakan dengan dalam bilangan cacah. Maksudnya, himpunan beringga ini anggotanya bisa dihitung. Banyak anggotanya bisa dihitung. Contoh, A, I, U, E, O. Nah, ini banyak anggotanya ada 5 kan? Nah, sedangkan B, warna lampu lalu lintas. Nah, ini banyak anggotanya ada berapa? Ada 3. Bisa dihitung kan? Maka dia disebut himpunan berhingga. Nah, apa bedanya dengan himpunan tak berhingga? Nah, kalau himpunan tak berhingga itu sendiri adalah himpunan yang anggota himpunannya sangat banyak sehingga tidak bisa dinyatakan dalam bilangan cacah. Karena saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Itu yang dimaksud dengan himpunan berhingga. Contohnya apa ya, Bu? Contohnya misalkan himpunan pasir di pantai. Berapa itu pasir yang di pantai? Misalkan himpunan rambut di kepala guru matematika. Nah, ada yang mau menghitung rambut di kepala saya? Atau R, himpunan bilangan asli lebih dari 10. Nah, bilangan asli lebih dari 10, 1 juta juga lebih dari 10. 100 juta juga lebih dari 10. Berarti ini tak terbatas. Makanya dia disebut himpunan yang tak berhingga. Nah, cukup mudah. Saya lanjutkan ke jenis himpunan berikutnya. Nah, ini yang terakhir, himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? A adalah himpunan bagian dari B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota B. Nah, dilambangkan dengan A subset B. Nah, lambang ini dibaca subset. Nah, contoh, saya punya S 0 sampai 10. Saya punya A 0 sampai 7. B 1 2 3 4. C 6 7 8 9. 6 7 8 9. Nah, soalnya adalah isilah titik-titik dengan subset, atau ini kalau subset dicoret tuh bacanya bukan subset. Berarti kalau subset himpunan bagian, kalau yang dicoret berarti bukan himpunan bagian. Nah, ini dia soalnya. 5 ini himpunan bagian dari A atau bukan? Nah, apakah 5 ada di A? Ya, ada. Tapi anggota dari himpunan bagian juga merupakan himpunan, sedangkan ini bukan himpunan, hanya 5 saja. Berarti 5 ini bukan himpunan bagian dari A, karena dia bentuknya bukan himpunan. Nah, atau bisa dituliskan 5 bukan subset dari A. Nah, kalau yang kedua, himpunan 5, himpunan bagian dari A atau bukan? Iya, ini 5 ada di A. Nah, karena bentuknya juga himpunan, maka himpunan 5 subset dari A. Lalu kita lihat B. B subset atau bukan subset dari A? Kita lihat. B anggotanya himpunan 1, 2, 3, 4. Apakah semua anggota B ada di A? Iya, semua anggota B ada di A. Maka B bisa dikatakan, nah,
B subset dari A. Kenapa? Alasannya karena semua anggota B ada di A. Tidak ada anggota B yang tidak ada di A. Makanya B himpunan bagian dari A. Lalu C, kita lihat yang C. 6, 7, 8, 9 anggotanya dari C. Apakah semua anggota C ada di A? Oh, tidak, Bu. Ada anggota C yang tidak ada di A, yaitu 8 dan 9. Maka C bukan subset dari A, karena ada anggota C yang tidak ada di A, yaitu 8 dan 9. Nah, bisa bedakan ya antara subset dan bukan subset. Nah, saya lanjutkan materinya. Materi berikutnya adalah menentukan banyaknya himpunan bagian. Jika suatu himpunan mempunyai anggota yang banyaknya N dalam kurung A, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat NA. Ya, berarti rumus menentukan banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat NA. Contoh, tentukan banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. A. Himpunan ABCD. B. Himpunan 1, 2, 3, 4, 5. C. Himpunan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa banyak himpunan bagiannya? Yuk, kita bahas satu persatu. Nomor 1. Nomor 1 banyak anggotanya ada 3. Maka banyak himpunan bagian yang mungkin dari A adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? 8. Berarti banyak himpunan bagian dari A ada 8. Begitu pula dengan B. B, banyak anggotanya ada berapa? Ada 5. Maka banyak himpunan bagiannya ya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5, 32. Yang C juga sama. Banyak anggotanya ada 7. Berarti banyak himpunan bagian yang mungkin adalah 2 pangkat 7. Kalau kita hitung 2 pangkat 7 itu 128. Oke. Itu dia materi kita hari ini. Di penghujung pembelajaran tidak lupa saya memberikan latihan soal. Disiapkan HP-nya, silahkan difoto. Nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke saya. Oke. Ini dia ada 5 soal yang buat kalian latihan. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini contohnya, nomor 2 dan nomor 5 maksud saya, contohnya harus berbeda dengan apa yang saya kasih contoh tadi. Cari contoh yang lain. Sudah? Kalau sudah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mengirimkan tugas tepat waktu. Terima kasih untuk selalu tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.